Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven, di mana terakhir tim SMP Raimon yang berhasil terhindar dari perangkap yang coba dibuat oleh Kageyama. Setelah itu, kedua tim pun bersiap untuk memulai ulang pertandingan dengan SMP Raimon yang akan memulai kick-off babak pertama. Saat pertandingan baru aja dimulai, Sumoika dan Guenji langsung memberikan tendangan selamat datang kepada kiper lawan yang sayangnya masih bisa untuk ditahan. Sementara itu, terlihat Mart yang sulit berkonsentrasi akibat omongan Kageyama sebelumnya sehingga membuat gawangnya hampir aja kebobolan ketika SMP Taikoku gantian untuk menyerang. Tak hanya sekali, Mart kembali hampir melakukan kesalahan fatal ketika gak bisa menangkap bola dengan sempurna di depan mulut gawang. Akan tetapi, ketika Kido berhasil mencuri bola, ia kembali akan melakukan sebuah tembakan, namun beruntung Guenji datang untuk membantu. Meskipun begitu, Mart dan kawan-kawan masih belum bisa keluar dari tekanan SMP Taikoku, di mana kali ini Kido mengeluarkan jurus andalannya bernama Emperor Penguin. Karena keraguan-raguannya, Mart pun gak sanggup menahan tendangan tersebut hingga membuat SMP Taikoku unggul sementara di akhir babak pertama. Saat masa rehat, teman-temannya berusaha menanyakan masalah apa yang membuat Mart jadi nggak fokus, namun Mart mengelak dan nggak mau cerita. Karena itulah saat babak kedua dimulai, semua teman-temannya memilih berdiri di depan gawang untuk membantu Mart menahan serangan 7 hari 7 malam SMP Taikoku. Bahkan Domon mengorbankan wajahnya demi menahan tendangan keras dari Kido sampai membuatnya harus ditarik keluar lapangan. Kemudian Guenji menendang bola keras ke arah Mart karena sudah muak dengan sikapnya sedari tadi. Ia pun memberikan ceramah non-jutsu agar Mart lebih fokus dan melupakan segala hal apapun yang terjadi di luar pertandingan. Ceramah itu akhirnya menyadarkan Mart dan membuatnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya tanpa ragu-ragu lagi. Momen positif itu kemudian dimanfaatkan Sumoika dan Guenji untuk menyerang, di mana mereka berhasil menemukan titik lemah kiper lawan sehingga mampu menyamakan kedudukan. Setelah itu, jual beli serangan pun terjadi di menit-menit akhir, di mana Kido kembali menggunakan jurus Emperor Penguin, namun kali ini Mart mampu untuk menahan tendangan itu. Kemudian gantian SMP Raimon yang menyerang, di mana saat Guenji akan melakukan teknik Inazuma Otoshi, tiba-tiba Mart muncul dan menciptakan jurus baru bernama Inazuma One Otoshi. Teknik itu berhasil menjebol gawang lawan dan membuat SMP Raimon berhak menjadi juaranya. Kemenangan itu membuat SMP Raimon akan mewakili daerah ke tingkat nasional dengan level yang lebih tinggi, begitu juga dengan SMP Taikoku yang mendapatkan privilege sebagai juara tahun lalu. Setelah itu, Haruna menemui Kido yang ternyata ia tahu kalau sang kakak membuat perjanjian dengan ayahnya demi bisa selalu dekat dengannya. Namun Haruna mengatakan kalau ia akan tetap menyayangi dan menjadi adik kecilnya meski kini mereka beda orang tua asuh. Beberapa hari setelah kemenangan itu, secara mengejutkan sang pelatih mengumpulkan para pemain Inazuma legendaris angkatannya untuk melatih Mart dan kawan-kawan. Akan tetapi, selain faktor usia, kegagalan di final 40 tahun lalu sepertinya masih menghantui mereka sehingga gak menampilkan permainan sesuai nama besar Inazuma Eleven itu sendiri. Beruntung sang pelatih berhasil mengangkat kembali mental teman-temannya dengan ceramah non-jutsu yang membuat mereka akhirnya menampilkan permainan terbaiknya. Bahkan mereka sempat menunjukkan salah satu jurus combo terkuat mereka bernama Hono no Kazamidori. Melihat itu, seketika Mart teringat kalau di buku catatan kakeknya juga tertulis jurus tersebut sehingga mereka berencana untuk mencobanya. Karena jurus itu mengandalkan kecepatan, Kazemaru lah yang akan melakukannya berkombo dengan Guenji. Akan tetapi beberapa kali percobaan mereka selalu gagal sampai para pemain Inazuma Legend harus memperlihatkannya sekali lagi. Beruntung Kagane dapat melihat kelemahan Kazemaru dan Guenji sehingga ia kemudian memberikan saran untuk percobaan berikutnya. Berkat saran itu, mereka berdua pun akhirnya berhasil melakukan jurus Hono no Kazamidori.
Beberapa hari kemudian, saat akan memulai latihan, Kazemaru disamperin wanita bernama Miyasaka yang mengajaknya untuk kembali ke tim atletik sebagai olahraga aslinya. Rupanya Kazemaru dulu sempat berjanji hanya akan sementara saja di tim sepak bola, namun ia terlanjur sudah nyaman sehingga sulit untuk menerima ajakan kembali Miyasaka. Berpindah ke sang detektif yang menemui pemilik dari sekolah Raimon sekaligus ketua PSSI tingkat SMP di sana untuk menceritakan terkait kasus dari Kageyama. Saat interogasi, entah mengapa Kageyama seakan benci hal-hal yang berbau dengan sepak bola, padahal ia merupakan wakil ketua PSSI tingkat SMP. Keesokan harinya saat sedang berlatih, Natsumi mendapatkan kabar kalau pemilik sekolah Raimon mengalami kecelakaan yang ternyata ia adalah ayahnya Natsumi. Sehingga Mat meminta Natsumi untuk menjaga ayahnya saja dan gak usah ikut mendampingi mereka di turnamen nasional besok. Singkat cerita, seremoni pembukaan turnamen pun telah tiba yang diikuti oleh banyak SMP perwakilan dari masing-masing daerah. Di lain sisi, sang detektif mendapatkan kabar kalau Kageyama dibebaskan oleh pihak polisi dengan alasan gak cukup bukti yang menyatakan kalau Kageyama ini telah melakukan tindak kejahatan. Kembali ke Mart dan kawan-kawan, di mana pertandingan pertama besok mereka akan melawan SMP Sengoku yang menggunakan gaya bermain ala ninja. Singkat waktu, hari pertandingan pun tiba dengan kick-off pertama dimulai oleh SMP Raimon. Akan tetapi pemain SMP Sengoku bernama Kirigakure dengan cepat merebut bola lalu dengan kemampuan ninjanya berhasil mengelabui Kazemaru kemudian melakukan shoot on target pertama. Setelah itu gantian SMP Raimon yang menyerang, namun dengan cepat mereka menutup pergerakan pemain dan kedua bek lawan berhasil menggagalkan serangan SMP Raimon. Mereka pun sulit sekali mengembangkan permainan karena begitu cepatnya teknik ninja yang dimiliki oleh para pemain SMP Sengoku. Hingga saat Kirigakure mendapatkan kesempatan, ia pun menendang dengan jurus andalannya yang gak mampu untuk ditahan oleh Mart. Setelah keunggulan itu, SMP Sengoku gak mengendorkan serangan, di mana itu membuat Mart harus berjuang ekstra sampai tangannya cedera di akhir babak pertama. Di babak kedua pun serangan SMP Sengoku terus berlanjut, yang beruntung karena hal itu membuat Kageyama berhasil membangkitkan jurusnya sendiri. Kemudian Kirigakure hampir aja membuat gol keduanya kalau aja Kazemaru gak datang untuk membantu Mart. Lalu dengan memanfaatkan kecepatannya, Kazemaru berbalik menyerang kemudian bersama Goenji melakukan jurus terbaru mereka, Honono Kazamidori. Singkat cerita, mereka kemudian berhasil comeback dan memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan itu, Miyasaka kembali menemui Kazemaru dan mulai mengerti mengapa ia begitu sulit meninggalkan sepak bola. Dari situ jugalah Miyasaka akan menghargai apapun keputusan yang dipilih oleh Kazemaru. Beberapa hari kemudian, Mart dan kawan-kawan mendapat kabar dari grup sebelah di mana secara mengejutkan SMP Teikoku kalah tragis oleh SMP Zeus dengan skor 10-0. Bahkan mereka kalah sebelum pertandingan selesai karena semua pemain sudah babak belur dibuatnya. Namun saat itu Kido nggak bermain karena sedang pemulihan cedera di kakinya. Mendengar itu, Mart langsung menemui Kido yang sedang depresi dan kehilangan semangat setelah gugur di pertandingan pertama. Beruntung dengan ceramah non-jutsunya, Mart berhasil membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri si Kido ini. Setelah itu, Mart dibawa main ke rumah Kido, lalu ia menceritakan masa lalunya saat harus kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan. Ia pun hanya memiliki buku tentang sepak bola yang ditinggalkan sang ayah untuknya. Hal itu kurang lebih sama dengan Mart yang memiliki seorang kakek yang sudah meninggal dan hanya meninggalkan buku catatan tentang sepak bola. Dari situlah pertemanan mereka berdua pun semakin dekat. Keesokan harinya, mereka pun bersiap berlatih untuk pertandingan kedua melawan SMP Sanbeyama yang terkenal memiliki pertahanan sangat kuat, bahkan belum pernah kebobolan sama sekali. Akan tetapi saat berlatih, entah mengapa passing-passing mereka selalu salah dan gak akurat, bahkan combo Semueka dan Goenji pun juga gagal. Saat hari semakin sore, Goenji tanpa sengaja melihat Haruna yang menemui seseorang yang ternyata itu adalah Kido.
Bukannya marah, Guenji malah mengajaknya untuk sparring sambil memintanya meluapkan kekesalannya setelah timnya kalah dari SMP Zeus. Demi membalaskan dendamnya itu, Guenji seolah-olah memberi kode agar Kido ini bergabung aja ke tim SMP Raimon. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba, namun sang pelatih nggak mau memulai pertandingan dengan alasan masih menunggu seseorang. Hal itu membuat Mart dan kawan-kawan kesal dan bertanya-tanya itu siapa, terlebih mereka sudah mendapatkan peringatan dari sang wasit. Singkat cerita, seseorang itu pun tiba yang ternyata ia adalah Kido. Ia pun langsung dijadikan starter di awal-awal pertandingan, namun terlihat Mart dan kawan-kawan masih aja kesulitan dalam hal passing sehingga sering kehilangan bola percuma. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oleh tim lawan yang berhasil membobol gawang Mart dengan tendangan yang menyilaukan mata. Setelah gol itu, terlihat Kido yang memberikan arahan kepada Karimatsu dan juga Max sebelum kick-off dilakukan. Instruksi itu berhasil membuat Karimatsu menutup pergerakan lawan, bahkan juga membuat aliran bola menjadi lebih baik setelah Kido terus memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Rupanya sebelum pertandingan, Kido sempat menemui sang pelatih dan meminta waktu 10 menit untuk menganalisis dan beradaptasi dengan para pemain SMP Raimon. Hal itulah yang membuat Kido mendapat julukan sebagai pemain jenius dan ahli dalam hal strategi. Meskipun begitu, mereka masih sulit menembus pertahanan Infinity Wall yang menjadi senjata andalan lawan untuk meredam semua serangan. Hingga saat jeda babak pertama, Kido meminta Sumueka untuk memisahkan salah satu dari bek lawan dengan harapan agar mereka nggak bisa menggunakan Infinity Wall. Strategi itu pun kemudian dicoba oleh Kido dan kawan-kawan, di mana Sumueka mulai memisahkan salah satu di antara mereka, namun secara mengejutkan bek tersebut dapat kembali dengan tepat waktu untuk menahan tendangan Inazuma Otoshi. Setelah itu, semua jurus yang dimiliki oleh Mart dan kawan-kawan sudah mereka coba, tapi nggak ada satupun yang mampu menghancurkan Infinity Wall milik lawan. Hingga saat di 5 menit tersisa, Mart memilih untuk maju dan menyerang, di mana saat itu juga ia langsung membuat combo dengan Kido dan juga Guenji yang diberi nama sebagai Inazuma Break. Setelah berhasil menghancurkan Infinity Wall, Mart dan kawan-kawan pun kemudian berbalik unggul melalui gol dari Sumueka bertepatan dengan berakhirnya pertandingan. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang anak yang datang ke latihan Mart dan kawan-kawan bahkan menunjukkan skill yang luar biasa di hadapan mereka semua. Tak lama setelah itu, Kino dan Domon pun datang dan begitu terkejut melihat seorang anak tadi ternyata adalah Ichinose. Kemudian Ichinose pun membuat klarifikasi di mana saat kecelakaan dulu ia harus berobat ke Amerika, namun dokter mengatakan kalau Ichinose belum bisa bermain bola untuk beberapa saat. Hal itu membuat Ichinose depresi dan gak mau kalau Kino serta Domon tahu kondisinya saat itu, sehingga ia meminta sang ayah membuat kabar palsu kepada mereka berdua. Anjay, ngepranknya gak main-main cuk. Ia juga mengatakan kalau ia hanya sementara aja di Jepang dan akan kembali ke Amerika besok sore. Sebelum itu, Ichinose pun menyempatkan diri bermain bola bersama Mart dan kawan-kawan lagi, bahkan Mart melihat kemampuannya hampir sama hebatnya dengan Kido. Lalu Ichinose mengajak Mart untuk melakukan sebuah jurus bernama Tri Pegasus, di mana jurus itu dulu sempat ia lakukan bersama Domon dan salah satu temannya yang masih belum tahu itu siapa. Meskipun sudah mencoba puluhan kali, namun terlihat mereka bertiga yang masih aja gagal karena gak menemukan momentum titik pertemuan yang tepat. Perjuangan mereka pun terus berlanjut hingga esok harinya dan harus berpacu dengan waktu karena Ichinose akan pulang ke Amerika sore itu juga. Lalu Kino pun inisiatif menawarkan dirinya sebagai titik acuan perpotongan mereka bertiga, meski sebenarnya itu sangat berbahaya. Mereka pun kemudian menggunakan cara tersebut dan akhirnya berhasil melakukan jurus Tri Pegasus. Sore harinya ketika Mart mengira kalau Ichinose sudah pergi, secara mengejutkan Ichinose memilih tinggal dan bergabung ke tim SMP Raimon. Tak lama kemudian Haruna datang
dan mengatakan kalau lawan mereka berikutnya di semifinal adalah SMP Kidokawa yang merupakan sekolah dari Guenji sebelumnya. Sementara itu di grup sebelah, SMP Zeus berhasil melaju ke final dengan mulus setelah mengalahkan SMP Karibia hanya dalam waktu 10 menit saja. Kabar itu pun dengan cepat sampai ke Mart dan kawan-kawan sehingga membuat mereka bersemangat untuk sampai ke partai final juga. Kemudian saat Mart, Kido dan juga Guenji ada di sebuah toko, mereka tanpa sengaja bertemu dengan 3 orang kembar pemain dari tim yang akan mereka lawan di semifinal besok. 3 orang itu rupanya sangat membenci Guenji karena kabur saat partai final tahun lalu sehingga SMP mereka kalah dari SMP Taikoku. Rupanya Guenji nggak menceritakan terkait sang adik kepada rekan-rekannya dulu dan entah mengapa ia juga melarang Mart yang hendak memberitahu segalanya. Akibat kesalahpahaman itu membuat 3 orang kembar tersebut sangat terobsesi dan mencoba menjadi lebih kuat dibandingkan Guenji. Kemudian ketiga orang kembar itu menantang Guenji untuk adu kuat, namun karena mereka menolak, Mart lah yang kemudian menerima tantangan tersebut. Saat sparring dimulai, mereka menunjukkan sebuah tendangan yang mirip dengan punya Guenji, namun dengan arah putaran yang berbeda bernama Back Tornado. Tak lama kemudian, teman-teman Mart datang untuk melihat sparring itu, yang awalnya mereka kira kalau Mart mau adu jotos dengan si kembar 3 ini. Kemudian, mereka bertiga kembali menunjukkan sebuah tendangan andalan mereka bernama Triangle Z, yang mana tendangan itu nggak bisa Mart tahan dan membuatnya terpental. Tak lama berselang, pelatih SMP Kidokawa datang dan menghentikan sparring itu sambil membawa seorang anak yang ternyata ia adalah kawan Ichinose dan Domon saat dulu melakukan teknik Tri Pegasus. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba, di mana saat kick-off baru aja dilakukan, ketiga orang kembar tersebut langsung aja menyerang ke daerah pertahanan SMP Raimon. Salah satu dari mereka kemudian melakukan tendangan Back Tornado yang ternyata kali ini jauh lebih kuat sehingga Mart nggak mampu untuk menahannya.